Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Kenalin, nama aku Devi. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, thank you udah hadir di sini lagi. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang kebiasaan atau hal-hal apa aja yang biasanya bikin kita gagal menabung. Tapi pertama disclaimer dulu bahwa aku ini bukan financial expert. Jadi apa yang aku sharingkan di video ini itu cuma berdasarkan dari pengalaman aku pribadi, dari kehidupan aku sehari-hari. Nah, semoga dari video ini nanti kalian bisa ambil sesuatu atau bisa mencoba hal-hal yang kalian rasa bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, jadi yang pertama menurut aku itu adalah tidak punya goal alias tidak punya tujuan. Jadi menurut aku menabung itu harus punya tujuan. Jadi menurut aku menabung itu harus punya tujuan. Apa sih goal kita dari tabungan ini? Kita nggak cuma nabung ya udah tabung aja gitu. Even untuk emergency kan kita kasih judul emergency. Jadi dulu aku sering ngerasain kenapa aku sering gagal nabung karena ya aku cuma sekedar nyimpen uang tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya ada godaan atau hal sesuatu yang pengen aku beli, itu gampang banget keluar uangnya karena aku nggak tahu uang yang aku simpan ini buat apa gitu loh. Nah, terus aku dapet satu quotes dari a good man. Dia bilang bahwa I'm not lost, I'm just a little bit north over there, which is not lost. Dan itu adalah yang bilang Tiger. Tiger itu adalah temennya Winnie the Pooh. Iya, dia yang bilang kayak gitu. Tiger aja yang tokoh kartun itu dia punya tujuan. Jadi maksud dari quotes itu apa sih? Jadi kalau misalnya kayak teman-teman kita pergi ke arah sana, terus kita suka bilang bahwa ya udah itu kan orang lain, aku nggak ikut-ikutan ke sana. Ya terus kamu kemana? Itu yang dinamakan goal gitu. Jadi kalau kamu nggak ikut teman-teman kalian pergi ke arah barat, ya kalian mau kemana? Ke utara, ke selatan, ke timur. Kalian harus tentuin arahnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya arah, ya kalian muter-muter di situ aja. Tuh, jadi menurut aku caranya kalian punya goal itu adalah dengan ditulis dan direncanakan. Jadi setiap goal itu harus terukur ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Yaitu harus di breakdown. Jadi kalau aku lagi suka banget journaling dan aku juga merasa journaling itu memberi dampak yang cukup besar dalam hidup aku. Jadi contohnya misalnya itu kita mau beli rumah. Nah, menurut aku kita ada dua approach nih dalam menabung ya. Jadi yang pertama itu kita mau approach dari sisi waktu atau kita mau approach dari sisi uang. Dan salah satunya itu harus dikorbankan. Contoh misalnya aku mau beli rumah. Pertama kita kasih contoh yang approach dari sisi waktu ya. Kita kasih waktu, aku mau beli rumah dalam waktu 5 tahun. Oke, jadi dari situ kita hitung berapa uang yang perlu kita tabung supaya 5 tahun ke depan kita bisa beli rumah. Kalau aku juga nggak ngerti tentang inflasi dan lain-lain, jadi biasanya aku cuma tambahin aja harganya 10 atau 20% dari harga saat ini, saat aku ngecek. Jadi contohnya, harga rumah yang aku mau beli 5 tahun ke depan itu adalah, ini hitungan kasar doang ya, misalnya 100 juta. Kalau gitu, 100 juta dibagi 5 tahun itu berapa? Terus kita hitung berapa yang perlu kita kumpulkan dalam waktu 1 tahun. Setelah itu kita breakdown lagi berapa uang yang perlu kita kumpulkan setiap bulannya. Bahkan kalau misalnya kalian yang pendapatannya itu per hari, itu kan harus breakdown lagi berapa uang yang harus kalian sisihkan setiap harinya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu kalau dari sisi waktu. Kalau misalnya kalian approach dari sisi uang, ya kalian artinya akan mengorbankan waktu, yang artinya kalian mungkin akan mendapatkan rumah itu lebih lama gitu loh. Tadi misalnya 5 tahun. Nah, kalau kalian approach dari sisi kalau kalian approach dari sisi uang, misalnya, oke, rumahnya tadi 100 juta kan, terus, aduh aku nggak bisa nih ngumpulin uang sebulan 3 juta, aku nggak sanggup nih untuk kehidupan aku, nggak bisa deh pokoknya. Ya udah kalian misalnya sanggupnya berapa? Kalian tapi harus komit, misalnya aja, udah aku cuma sanggup sebulan 2 juta. Nah, kalian hitung tuh kalau dengan 2 juta setiap bulan kalian sisihin, kalian bisa beli rumah itu kapan. Jadi dari situ kalian bisa compare dan kalian pilih kalian mau approach yang mana. Tapi intinya adalah kalian punya tujuan dalam menabung dan tujuan kalian itu terukur. Next, kebiasaan kedua yang bikin kita sering gagal nabung adalah eating your own money, atau kalian itu memakan uang kalian. Jadi maksudnya apa sih? Ya sebenarnya sesimpel kayak stop makan. Tapi aku bukan berarti kita artinya nggak makan ya, aku nggak menyarankan itu, sama sekali tidak menyarankan itu. Tapi artinya adalah kita makan dengan lebih bijak gitu ya, terutama dalam menggunakan uang. Ini lebih ke arah
jajan-jajan di luar atau makan di luar. Bukan berarti nggak boleh makan di luar, itu juga bukan yang aku maksud. Aku sering juga makan di luar, tapi dibanding dulu sekarang udah jauh lebih berkurang. Aku kayaknya sering, mungkin dulu aku itu seminggu bisa 3 atau 4 kali makan di luar. Itu belum termasuk sama beli boba-boba drink dan kopi di luar ya. Itu cuman makan di luar atau order food dari restoran ke rumah. Nah sekarang aku batasin paling maksimal aku order makanan atau makan di luar itu cuma 2 kali dalam seminggu. Itu pun udah maksimal. Tapi biasanya aku seminggu sekali makan di luar. Misalnya hari Minggu habis gereja, aku pergi makan di luar. Tapi selain itu aku berusaha untuk nggak makan di luar. Karena kalau dari pengalaman aku, itu aku mengeluarkan uang cukup banyak dalam makanan. Coba deh kalian hitung-hitung. Makanya aku saranin kalau kalian mau buat budget kan selalu catat pengeluaran kalian dulu sebelum mulai budget ya. Supaya kalian tuh tahu bagian mana sih, pos mana yang paling besar kalian keluarkan uang kalian gitu. Nah, aku makanan cukup besar. Jadi aku harus mensiasati itu dengan yang nggak jajan di luar gitu loh. Jadi kita harus masak gitu ya. Makanya ada juga yang komen kayak bilang, gimana dong aku sering jajan nih, aku sering beli kopi di luar dan lain sebagainya, ini sering jajan di luar. Terus ya mau nggak mau memang harus masak, mau nggak mau harus bawa bekal, karena itu bener-bener memberikan dampak yang besar banget sih. Even jajanan ya, aku lebih baik bawa jajanan sendiri ke kantor daripada mesen. Karena beda dong ya kalau misalnya kayak kita bawa jajanan dari rumah, misalnya bawa roti, bawa cemilan, daripada kita beli itu bisa keluar 40-50 ribu dalam satu hari. Itu kan sayang banget. Jadi caranya adalah meal plan. Nah kalau kalian belum tahu cara meal plan, belum pernah bikin meal plan, aku punya video yang bisa kalian tonton dan kalian contoh gimana caranya untuk bikin meal plan. Meal plan aku juga biasanya nggak ribet, gampang, dan kalian bisa coba. Nanti aku akan taruh linknya di kolom deskripsi bawah. Next, kebiasaan yang ketiga yang bikin kita suka gagal nabung adalah not paying yourself first. Jadi artinya apa sih? Biasanya kita itu uangnya udah habis duluan untuk bayar ya keperluan kita gitu loh. Maksudnya jadi biasanya uang kita itu udah habis duluan untuk bayar hal-hal yang wajib dibayar. Contohnya rumah, cicilan, terus habis itu juga buat subscription dan lain sebagainya, apalagi kalau buat yang ikut-ikut arisan ya. Nah, bukan berarti nggak boleh, tapi coba kita hitung lagi apa memang yang kita bayar setiap bulannya secara pasti itu penting atau enggak sih gitu ya. Kalau misalnya kayak kalian bayar rumah itu memang pasti, tapi hitung lagi rumah kalian itu berapa. Kalau misalnya kalian gajinya let's say 5 juta, kalian ngekos di kosan yang harganya 2,5 juta, artinya kan 50% dari gaji kalian, pendapatan kalian. Itu menurut aku udah gak masuk akal. Karena buat aku kalau tempat tinggal itu 50 atau di atas 50% dari total pendapatan aku itu udah terlalu mahal. Jadi sebisa mungkin 40% ke bawah untuk tempat tinggal. Terus seperti biasa kalau ngomongin tentang nabung, aku tuh sering banget bilang stop subscription yang enggak penting, terutama yang enggak kalian pakai. Walaupun sebulannya mungkin kalian cuma merasa itu cuma 10.000 kok, itu cuma 15.000. Kalau aku sih jujur ya sayang, mending uangnya ya buat yang lain aja gitu. Kalau ditabung selama 1 tahun itu kan ya lumayan buat nambah-nambahin, ngasih THR lah nanti buat ponakan-ponakan kan. Jadi mending di stop gitu loh, karena biasanya kadang kita nggak sadar uang kita itu bocor dari pengeluaran kita yang kecil-kecil itu. Jadi artinya di sini adalah paying ourselves first. Kita fokus untuk diri kita dulu. Maksudnya gimana sih? Jadi kita itu kan nggak hidup cuma untuk sekarang ya. Kalau Tuhan kasih, pasti kita akan hidupkan di masa depan. Dan uang yang kita terima sekarang itu kan adalah titipan untuk di masa depan kita nanti gitu kan. Nah jadi kita tuh juga harus mikirin gimana untuk kehidupan kita nanti ke depannya. Kita berharap pastikan seiring tambahnya usia, kerjaan kita lebih bagus, pendapatan kita juga bisa lebih besar. Tapi kita juga gak bisa ngabisin itu sekarang. Nah makanya maksudnya paying ourselves first itu adalah kita mempersiapkan hal-hal untuk financial goal kita. Kayak contohnya tadi misalnya beli rumah, terus habis itu juga misalnya mau dana pensiun, atau buat yang punya anak, buat anak-anak sekolah. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus dipikirin juga. Jadi makanya banyak orang kan yang sering bilang tuh kalau mau nabung ambil dulu yang buat ditabung, baru setelah itu uangnya dipakai untuk
ya menjalani kehidupan. Karena itu emang bener banget menurut aku, kita ambil dulu yang buat kita tabung, jangan kita nabung dari uang sisa gitu. Karena beda banget kalau misalnya kita ngambil dari uang sisa, ya cuma dapat sisa-sisaan aja gitu. Jadi menurut aku akan lebih maksimal. Kalau misalnya kita itu membayar diri kita terlebih dahulu. Next, kebiasaan yang sering bikin kita gagal nabung yang keempat adalah hang out with wrong people. Bukan artinya kita memilih-milih teman atau musuhin orang yang satu dengan yang lain, enggak. Tapi ini aku bilang hang out ya, atau menghabiskan waktu. Jadi menurut aku kita berteman sama siapa aja. Tapi kalau misalnya kayak kita mau berteman yang kayak temen deket, atau misalnya kayak kita nongkrong-nongkrong, aku tuh bukan yang gak suka sama orang yang suka nongkrong-nongkrong ya. Aku suka nongkrong, tapi aku milih orang yang aku mau nongkrong gitu loh maksudnya. Jadi aku lebih suka nongkrong sama orang yang lebih dari aku, lebih kaya, lebih pinter, lebih berwawasan, lebih bijaksana. Karena apa? Karena aku nggak mau menukar waktuku nongkrong-nongkrong itu dengan obrolan yang sia-sia, dengan obrolan yang cuma hahaha doang gitu loh. Lebih baik aku nongkrong sama orang-orang yang kalau aku ngobrol sama mereka itu aku mendapatkan insight yang baru, aku dapat wawasan yang baru, aku dapat pengetahuan yang baru. Aku lebih suka kayak gitu. Makanya sekarang apalagi kan banyak banget yang meeting atau seminar dari Zoom. Bisa banget tuh kita ikutin untuk belajar. Atau bahkan ya paling gampang juga lewat YouTube, gratis juga kan. Itu kita bisa belajar karena itu semua balik ke pilihan kita. YouTube itu ada, ya bisa kita mendapatkan pengetahuan, atau ya bisa kita cuman ya dengerin tanpa mendapat apa-apa dari sana. Menurut aku kan sayang kalau misalnya kita seringnya nongkrong dengan orang yang kurang lebih ya udahlah sama, misalnya kayak kita ya yang nggak bisa nabung, yang ya masih struggle juga soal uang, ya itu pasti kita akan diem aja di lingkaran itu terus gitu loh. Karena menurut orang bijak juga bahwa kita itu akan sama dengan orang-orang yang kita temenin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang punya masalah sama dengan kita, ya kita nggak akan keluar dari masalah kita gitu. Jadi bukan di sini artinya aku mau nyuruh kalian milih-milih teman atau milih-milih pergaulan, enggak. Tapi be wise dalam kalian menghabiskan waktu. Karena ya itu ya, nongkrong itu biasanya sampai berjam-jam. Kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu dari situ, itu sangat bagus. Karena ini akan berhubungan dengan kebiasaan yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah tidak menghargai waktu. Jadi ini berhubungan kan? Jadi ini tuh maksudnya apa sih? Dihitung, aku benar-benar suka banget kayak ngitung-ngitung semuanya gitu loh. Nah sekarang dihitung deh, coba kalian hitung gaji kalian itu berapa gitu ya. Dan kalian kerja berapa lama dalam 1 bulan. Nanti kan akan keluar berapa jam kalian kerja. Nanti kan akan keluar tuh hasilnya. Kalian itu harga per jam kerjanya itu dibayar berapa? Kalau aku per jamnya itu sekitar 35.000 dan aku kerja 9 jam 5 hari dalam 1 minggu. Jadi artinya dalam 1 minggu aku mendapatkan uang 300 ribuan. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi dalam 1 jam aku dibayar 35.000 lah ya. Jadi gini, kalau misalnya kayak contoh nongkrong-nongkrong tadi ya, kayak kalau misalnya kalian pergi nongkrong, kalau misalnya aku pergi nongkrong dengan teman-teman yang punya permasalahan yang sama kayak aku, artinya adalah aku sudah membayar 2 jam, yaitu adalah 70.000 dari uang aku. Belum ditambah beli kopinya. Kopinya itu anggaplah 45.000, yang artinya 1 gelas kopi itu aku bisa bayar kalau aku kerja 1,5 jam. Maksudku gitu, kalian pasti punya harga per jamnya gitu. Nah, hitung berapa gitu. Kayak kalian misalnya scrolling Instagram atau apa. Kalau misalnya masih dalam batas waktu tertentu pasti boleh dan oke, karena kita juga nggak boleh stres ya. Aku juga tetap ngeliatin sosial media, aku juga tetap main game. Tapi menurutku adalah tetap pakai waktu kita itu seproduktif mungkin gitu loh, karena waktu itu yang paling berharga gitu loh. Karena kita nggak bisa dapetin balik, ibaratnya uang amit-amit hilang atau kita ditipu, kita masih bisa cari. Tapi waktu itu mau kita nangis kayak gimana pun, mau kita nyesel kayak gimana pun, waktu kalau udah lewat ya udah lewat, kita sudah membayar. Makanya artinya kalau misalnya kita ngabisin waktu 3 jam nongkrong sama orang-orang yang kita nggak dapat apa-apa, artinya kita udah membayar 3 jam itu. Makanya aku suka bilang, kayak suka lihat, aku pernah waktu itu ngobrol sama suamiku tentang Raffi Ahmad. Kayak kita kan aku bilang kayak ya ampun, itu dia tuh kerja terus loh dari pagi sampai malam ketemu pagi, pokoknya waktunya tuh kerja terus, gila. Dia tidur cuman 3 atau 4 jam doang dalam sehari. Wah itu gila banget sih. Tapi terus aku mikir lagi kayak,
karena waktu dia per jamnya itu aku nggak tahu, waktu dia 1 jam kayaknya sama gajiku 1 bulan lebih gede dia dibayar 1 jam deh. Jadi dia sangat menggunakan waktunya itu dengan hati-hati gitu loh. Selama dia punya waktu, ya dia convert itu ke uang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau menabung juga, ya kalian harus hati-hati dengan waktu yang kalian gunakan. Itu menurut aku. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut aku pribadi sering bikin kita gagal nabung. Ini bukan sesuatu yang saklek atau ini bukan sesuatu yang saklek, kalian juga nggak harus ngikutin apa yang aku sharingkan hari ini, tapi aku harap ini memberikan insight atau memberikan inspirasi ke kalian juga. Nah, mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman yang sama kayak aku, kalian bisa kasih jempol kalian di video ini, atau kalau misalnya kalian punya masukan yang lain, pemikiran yang lain kayak, oh kak, aku ternyata tuh banyak boros tuh karena begini, karena begitu, kasih tulis di komentar bawah, karena aku tuh bacain semua komentar kalian dan aku juga senang belajar sama-sama. Dan kalau kalian tulis di kolom komentar itu kan juga bisa dibaca sama orang lain yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi biar kita sama-sama belajar untuk capai financial goal kita. Kalau gitu segini aja video kali ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.